Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaya Saureli Ahmad, NIM 40123111041, jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan International Criminal Court yang dibentuk berdasarkan Statu Roma pada tahun 1998. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Latar belakang Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Latar belakang pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebelum pembentukan Pengadilan HAM, Indonesia telah mengalami sejumlah pelanggaran HAM yang serius, terutama selama masa Orde Baru. Pembentukan Pengadilan HAM dapat dipandang sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menangani masa lalu dan memastikan pertanggungjawaban bagi pelaku pelanggaran HAM. Indonesia sebagai anggota komunitas internasional dihadapkan pada tekanan untuk memenuhi standar HAM global. Pembentukan Pengadilan HAM dapat dianggap sebagai langkah untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pelindungan HAM. Pasca reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam bidang politik dan hukum. Pembentukan Pengadilan HAM mencerminkan upaya untuk menggambarkan komitmen pemerintah terhadap pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan menghormati HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Indonesia memiliki peran penting dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM. Rekomendasi ini mungkin didasarkan pada penelitian dan investigasi mereka terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat. Tuntutan dari masyarakat sipil, kelompok advokasi HAM, dan aktivis mungkin juga telah memainkan peran penting dalam mendorong pembentukan Pengadilan HAM. Adanya keinginan untuk memastikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM mungkin telah menciptakan desakan politik untuk mengadopsi undang-undang tersebut. Sedangkan latar belakang pembentukan ICC tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan Mahkamah-Mahkamah Kejahatan Internasional sebelumnya. Sejarah yang pertama adalah pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional pasca Perang Dunia Kedua, yaitu International Military Tribunal atau dikenal sebagai Nuremberg Tribunal pada tahun 1945 dan International Military Tribunal for the Far East pada tahun 1946. Catatan sejarah yang kedua adalah pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional setelah usai Perang Dingin, yaitu International Criminal Tribunal for former Yugoslavia dan International Criminal Tribunal for Rwanda. Pasca operasional ICC, diharapkan setiap kejahatan internasional yang masuk yurisdiksi ICC segera dapat diadili tanpa harus menunggu pembentukan pengadilan baru, statuta baru, termasuk penunjukan aparat-aparat penegak hukumnya. Dalam kasus-kasus sebelumnya, selalu memakan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Kedudukan ICC dalam masyarakat internasional adalah sebagai international order. Hal ini terlihat dari tujuan international order, yaitu mewujudkan tujuan-tujuan dari masyarakat internasional yang bersifat mendasar, utama, dan universal. Terdiri dari menjaga rasa aman para anggotanya dari kekerasan yang semena-mena dengan membatasi kekerasan, atau menggambarkan jaminan penghormatan HAM dan penegakan hukum. 2. Pentaatan terhadap perjanjian atau menggambarkan prinsip resiprositas dan jaminan penghormatan terhadap hak milik atau menggambarkan prinsip pengakuan terhadap kedaulatan negara. ICC dianggap sebagai sebuah order karena dibentuk oleh masyarakat internasional. Tujuannya sebagai sarana penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap HAM serta penegakan praktek impuniti terhadap pelanggaran HAM berat oleh aktor negara bangsa. Lalu yang kedua yaitu yurisdiksi. Yurisdiksi Pengadilan HAM di Indonesia. 1. Memiliki wewenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah Republik Indonesia. 2. Memiliki wewenang untuk mengadili kasus pelanggaran HAM internasional. 3. Keberatan atas putusan Pengadilan HAM dapat diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan. 4. Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelumnya yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2005. Pengadilan HAM memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang bersedia memberikan keterangan dalam persidangan. 6. Pengadilan HAM memiliki kewenangan untuk menangguhkan atau menghentikan penyidikan atau penuntutan dalam keadaan-keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan yurisdiksi International Criminal Court atau ICC. 1. ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi setelah Statu Roma mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Namun negara-negara yang menjadi anggota ICC dapat memilih untuk retroaktif untuk kejahatan tertentu. 2. ICC memiliki yurisdiksi pribadi atas individu yang diduga terlibat dalam kejahatan di wilayah negara anggota ICC atau individu yang merupakan warga negara dari negara anggota ICC. 3. ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di wilayah negara anggota ICC atau di wilayah yang dipilih untuk diadili oleh Majelis Pengadilan Pidana Internasional. 4. Yurisdiksi ICC bersifat komplementer. 5. ICC memiliki yurisdiksi atas 4 jenis kejahatan internasional ini. 7. Yurisdiksi ICC atas kejahatan agresi diatur oleh Amandemen Statu Roma pada tahun 2010. Yurisdiksi ini berlaku setelah 30 negara anggota ICC dan 2/3 negara anggota Dewan Keamanan PBB menerima amandemen tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip pengadilan HAM. 1. Setiap individu memiliki hak atas keadilan yang adil dan setara di mata hukum tanpa diskriminasi. 2. Pengadilan HAM harus bersifat independen dan imparsial. 3. Setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil. 4. Setiap individu yang diadili dalam konteks pengadilan HAM memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan memiliki pembelaan yang efektif. 5. Proses peradilan HAM harus transparan dan terbuka untuk umum, kecuali jika ada alasan yang sah untuk
menjaga kerahasiaan atau keamanan. 6. Hak untuk memberikan kesaksian dan memanggil saksi adalah hak dasar yang harus diakui dalam pengadilan HAM. 7. Pengadilan HAM harus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban untuk mencegah intimidasi atau balas dendam. 8. Jika seseorang dinyatakan bersalah, hukuman yang dijatuhkan haruslah proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan. 9. Keadilan subjektif mengacu pada keadilan yang dirasakan oleh pihak yang terlibat. Sementara keadilan objektif berkaitan dengan keadilan yang tercermin dalam norma-norma hukum dan prosedur. 10. Pengadilan HAM seharusnya memberikan perhatian khusus pada hak dan kepentingan korban. Prinsip ICC yaitu 1. Memiliki yurisdiksi terhadap 4 jenis kejahatan internasional, yaitu kejahatan perang, terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, dan kejahatan agresi. 2. ICC harus menjalankan tugasnya secara independen dan imparsial. 3. Individu yang didakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil. 4. Individu yang diadili di ICC memiliki hak untuk membela diri secara efektif. 5. ICC berkomitmen untuk melindungi keamanan kesejahteraan saksi dan korban. 6. ICC berusaha untuk menjalankan proses peradilan dengan keterbukaan dan transparan. 7. Jika terbukti bersalah, hukuman yang dijatuhkan oleh ICC diharapkan adil dan proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan. 8. ICC memberikan perhatian khusus pada partisipasi korban dalam proses peradilan. 9. ICC mengharapkan kerjasama dari negara anggota dalam hal penangkapan dan penyerahan terdakwa, penyediaan bukti, dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 10. Hakim ICC harus memiliki integritas yang tinggi, independen, dan memiliki kualifikasi hukum dan etika yang diperlukan. Yang keempat yaitu hukum acara. Hukum acara pengadilan HAM adalah seperangkat norma dan prosedur hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan persidangan di pengadilan yang menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hukum acara pengadilan HAM bertujuan untuk memastikan bahwa persidangan dilakukan dengan adil, transparan, dan menghormati hak-hak individu. Hukum acara pengadilan HAM meliputi 1. Pendaftaran gugatan, 2. Pemeriksaan formalitas pengadilan HAM, 3. Pemberian bantuan hukum, 4. Panggilan saksi dan pemberian kesaksian, 5. Presentasi bukti dan argumen, 6. Pemeriksaan ahli, 7. Pemeriksaan keterbukaan dan privasi, 8. Keterlibatan korban, 9. Hak atas pembelaan yang efektif, 10. Putusan dan eksekusi putusan. Sedangkan hukum acara ICC diatur oleh Statu Roma dan peraturan-peraturan prosedural dan bukti. Hukum acara ICC meliputi 1. Pendaftaran dan penyelidikan, 2. Penangkapan dan penyerahan terdakwa, 3. Pemeriksaan pendahuluan, 4. Konfirmasi dan pelaksanaan dakwaan, 5. Pengadilan dan persidangan, 6. Hak atas pembelaan yang efektif, 7. Perlindungan saksi dan korban, 8. Pemeriksaan keterbukaan dan privasi, 9. Putusan dan hukuman. Dan yang terakhir yaitu ketika melakukan persidangan HAM dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Hakim memainkan peran sentral dalam mengelola proses persidangan, mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, memutuskan masalah hukum, dan memberikan putusan. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri, ini mencakup hak untuk diwakili oleh pengacara dan hak untuk menyampaikan argumen pembelaan. Persidangan HAM dapat menyediakan mekanisme perlindungan untuk saksi dan korban agar mereka tidak menjadi korban intimidasi atau balas dendam. Persidangan HAM umumnya dilakukan secara terbuka dan umum, kecuali ada alasan yang jelas untuk menjaga kerahasiaan atau keamanan tertentu. Hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahap persidangan, termasuk hak atas keadilan, hak atas privasi, dan hak atas keamanan. Pada akhir persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan. Jika terdapat kesalahan yang terbukti, hakim juga akan menentukan hukuman yang sesuai. Setelah putusan diumumkan, pihak yang kalah atau yang dihukum harus mematuhi putusan tersebut. Proses eksekusi putusan dapat melibatkan langkah-langkah tertentu yang diambil oleh otoritas penegakan hukum. Pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan dapat mengajukan banding atau meminta peninjauan kembali dalam beberapa kasus, tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Sedangkan persidangan ICC melibatkan serangkaian tahap dan kegiatan yang diatur oleh Statu Roma dan peraturan-peraturan prosedural dan bukti ICC. Sebelum melakukan persidangan formal, jaksa ICC dapat melakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk membenarkan pembukaan penyelidikan resmi. Jaksa ICC dapat memulai penyelidikan formal, mengumpulkan bukti, dan menentukan apakah terdapat cukup alasan untuk menuntut terdakwa. Jaksa ICC memutuskan apakah akan mengajukan dakwaan resmi terhadap terdakwa. Jika iya, dakwaan diajukan ke Pre-Trial Chamber ICC. Pre-Trial Chamber ICC menentukan apakah bukti yang diajukan oleh jaksa cukup untuk melanjutkan ke tahap persidangan. Itu melibatkan hearing konfirmasi yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Persiapan persidangan melibatkan persiapan bukti, pengajuan kesaksian, dan persidangan argumen oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk terdakwa dan jaksa. Persidangan utama dimulai, di mana bukti-bukti diajukan, kesaksian disampaikan, dan pertanyaan diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hakim juga berperan aktif dalam mengelola persidangan. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri, termasuk hak untuk diwakili oleh pengacara dan hak untuk menyajikan bukti pembelaan. ICC menyediakan mekanisme perlindungan untuk saksi dan korban, termasuk perlindungan identitas dan penggunaan metode khusus untuk menjaga keamanan mereka. Hakim ICC memainkan peran aktif dalam menimbang bukti dan argumen yang disajikan selama persidangan. Setelah persidangan selesai, hakim mengeluarkan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan. Putusan ini menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, persidangan melibatkan fase hukuman di mana hakim menentukan hukuman yang sesuai. Pihak yang tidak puas dengan putusan dapat
mengajukan banding atau meminta peninjauan kembali, tergantung pada peraturan prosedural ICC. Putusan ICC harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota ICC, dan negara tersebut berkewajiban untuk bekerja sama dalam penangkapan, penahanan, dan pelaksanaan putusan.